akselerasi mempercepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia. Intinya itu, sebagai tambahan, saya diskusi sama Ibu Khofifah mulai kemarin, Bu ya. Dan Ibu Khofifah nampaknya tertarik dengan sambutan saya di dialog Shangri-La beberapa hari lalu, yaitu tanggal 1 Juni yang lalu, hari Sabtu, di mana Indonesia terus tegas pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik di Ukraina harus melalui gencatan senjata dan negosiasi. Juga dalam konflik di Gaza, Palestina, Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, two-state solution, dan juga kami mendukung semua usaha ke arah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa, penderitaan rakyat Gaza, rakyat Palestina yang luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menginstruksikan saya di Shangri-La Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan. Dan juga kami siap segera mengirim tenaga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza. Dalam hal ini kita akan kerjasama dengan mitra-mitra kita dari kawasan tersebut, terutama Uni Emirat Arab. Menanggapi hal itu, Ibu Khofifah menyampaikan gagasan beliau, inisiatif beliau, karena beliau juga dengar inisiatif Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 korban, 1.000 pasien yang luka-luka. Beliau memiliki gagasan juga untuk menawarkan bahwa Jawa Timur siap menerima 1.000 anak-anak Palestina, dan mungkin juga beberapa ibu-ibunya yang kena trauma, mungkin tidak luka-luka tapi kena trauma, untuk sementara dididik, dirawat di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Tapi saya ketemu beberapa tokoh juga dari Jawa Barat, begitu dengar gagasan Ibu Khofifah, mereka juga siap. Pesantren-pesantren di Jawa Barat pun siap. Dan saya kira di seluruh Indonesia siap untuk menerima anak-anak dan korban-korban dari Palestina. Jadi saya sudah menyampaikan ke Ibu Khofifah, ini akan saya lapor ke Bapak Presiden, dan saya akan juga bawa ini, karena saya dapat juga tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam KTT Gaza yang akan diselenggarakan tanggal 11 Juni yang akan datang di Amman, Yordan. Nanti kesiapan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam membantu rakyat Palestina akan saya sampaikan di acara kesempatan tersebut. Dan saya akan koordinasi dengan Sekjen PBB dan dengan pimpinan negara-negara kawasan tersebut untuk kita laksanakan tawaran kita. Saya kira itu dari saya sementara.
Anda sedang mendengarkan keterangan dari Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang menegaskan mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada serentak 2024 ini, sehingga total dukungan untuk pasangan Khofifah Emil ini datang dari Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan yang sekarang disampaikan adalah Partai Gerindra dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Kawan media semua yang saya hormati, saya dan Mas Emil Dardak, pertama kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 27 November, kemudian 27 Agustus, dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak pilkada se-Indonesia. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring ridho baraka Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Berikutnya yang kedua, yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra-putri dari Palestina. Sesungguhnya kami ingin melaporkan bahwa selama ini Muslimat NU memiliki learning center terbesar di Malaysia, karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi. Jadi learning center yang ada di Malaysia, kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur, itu sudah berjalan selama ini, artinya kami sudah punya pengalaman. Tetap bersama Kompas Petang, Saudara. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membantah ada kepentingan politik di balik rencana pemerintah membagikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan. Diskusinya akan hadir sebentar lagi.